Semangat pagi teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan Mang Didin Pawon Kefir. Saat ini Mamang akan menyampaikan bagaimana cara membuat kefir prima dan kefir bening. Jadi di dalam komunitas kefir Indonesia dikenal berbagai macam jenis varian susu kefir yang ada di Indonesia yang berlaku di KKI atau Komunitas Kefir Indonesia. Di antaranya ada kefir yang paling dasar sekali, yaitu disebut kefir Optima. Kemudian lanjutannya ada yang disebut kefir prima. Kemudian yang ketiga ada yang disebut kefir bening. Kemudian ada juga kefir kolostrum dan kefir prima super. Kemudian yang lainnya selain dari yang 5 jenis ini, yang lainnya dikenal juga ada dengan kefir medica dan kefir krim. Adapun kefir medica itu hampir sama dengan kefir optima, sehingga sekarang istilahnya sudah ditiadakan di KKI. Jadi hanya 5 jenis yang tadi plus kefir krim ya. Dimana kefir krim ini digunakan juga sebagai bahan baku untuk kefir kosmetika. Nah, untuk yang pembuatan kefir prima dan kefir bening ini, karena ini adalah merupakan lanjutan dari kefir sebelumnya yang paling pertama yaitu kefir optima, sehingga teman-teman sekalian harus memahami dulu, harus sudah tahu dan harus sudah bisa bikin dulu kefir optima, baru bisa berlanjut kepada kefir prima dan kefir bening ya. Bagi teman-teman yang belum mengetahui, silakan bisa dibuka di link channel YouTube Mang Didin Pawon Kefir. Dibuka saja, ada judulnya kefir optima ya. Jadi yang lainnya yang sudah di-share itu ada kefir optima, kemudian kefir kolostrum dan kefir medica. Silakan bisa dibuka-buka ya. Nah, kalau sudah paham cara membuat kefir optima, maka akan sangat mudah sekali bagaimana cara mempraktekkan membuat kefir prima dan kefir bening ini. Nah, di dalam membuat kefir cara standar itu yang dibutuhkan 2 bahan. Yang pertama adalah bibit kefir grain, kemudian yang kedua adalah susu segar. Nah, jadi kalau misalkan ini dalam pembuatan susu kefir di sebelumnya, yaitu di kefir optima, susunya standar itu misalkan di 1 liter, kemudian bibit kefir grainnya 5% atau 50 gram. Itu kedua bahan dicampurkan di dalam toples, kemudian ditutup rapat 24 jam. Setelah 24 jam nanti akan menggumpal ya. Tetapi belum timbul whey seperti ini ya. Ini kelanjutannya. Nanti setelah 24 jam akan menggumpal, mengental, tetapi whey-nya belum memisah banyak. Nah, itu silakan langsung disaring. Setelah disaring, nah itu sudah jadi kefir optima ya. Grainnya yang granul itu simpan di kulkas supaya dorman. Kemudian susu kefirnya sudah jadi, bisa diminum atau disimpan di kulkas. Kalau belum akan diminum bisa tahan 2 bulan. Kalau di freezer bisa tahan 6 bulan bahkan hingga setahun ya. Nah, kalau mau membuat kefir prima, jadi kefir optima yang tadi itu yang sudah jadi, jangan langsung didinginkan atau jangan dulu diminum. Jadi hasil penyaringannya susu kefir optima itu simpan aja di suhu ruang selama 24 jam supaya terjadi second fermentasi tanpa grain. Jadi kefir optima hasil penyaringan, kalau mau menjadi prima tinggal disimpan saja ya. Jadi ditutup rapat lagi, kemudian simpan lagi di suhu ruang selama 24 jam. Lakukan second fermentasi tanpa grain. Nah, nanti setelah 24 jam maka akan seperti ini ya. Jadi akan bentuknya berubah menjadi sepertinya, asalnya putih semua kan, kental. Nah, nanti setelah 24 jam curd-nya yang putih akan naik ke atas sekitar 50% ya. Kemudian di bawah whey-nya nih yang cair ya, ini akan terbentuk sekitar 50%. Ini kenapa tidak terlalu banyak? Karena ini waktunya belum 24 jam. Jadi ini memang kemarin melakukan second fermentasi malam hari jam 9. Jadi nanti kalau jam 9 malam ketemu 24 jam, pasti ini akan 50% whey-nya ya. Akan segini. Nah, kalau untuk membuat kefir prima, nanti setelah whey-nya tampak pipi-pipi ya, keluarkan saja whey-nya semuanya. Nah, dibuka di keran ya, makanya penting memiliki fermenter yang ada kerannya seperti ini. Cara membuatnya pun sudah memang share, silakan dibuka di link channel YouTube Mang Didin Pawon Kefir. Cara membuat teko kefir pasti nanti timbul ya. Nah, untuk membuat kefir prima, nanti setelah whey-nya timbul 50%, keluarkan saja whey-nya. Nah, semuanya ya 100%. Nah, whey-nya ini disebut sebagai kefir bening atau kefir whey. Kemudian yang tersisa di dalamnya nanti curd yang kentalnya aja, yang putihnya aja. Itu disebut sebagai kefir prima ya. Kemudian kefir prima ini kalau mau dijadikan kefir krim juga bisa. Jadi kefir prima yang sudah jadi, yang atasnya itu ya. Jadi dikeluarkan whey-nya itu disebut kefir bening.
kemudian yang sisa putih di dalam kental itu disebut kefir prima. Sudah jadi itu 2 jenis. Nah, kalau kefir prima mau dijadikan kefir krim, tinggal disaring aja dengan kain saring. Jadi masukkan ke dalam kain saring yang rapat seperti kain saringan tahu atau kain saring untuk madu ya. Masukkan ke situ, diikat, kemudian digantung di dalam showcase atau di dalam kulkas bawah. Selama kurang lebih 24 sampai 48 jam itu akan menetes sisa-sisa whey yang masih ada di dalam kefir prima itu. Whey-nya habis terkuras semua, disiapkan wadah penampungan di bawah. Nah, nanti akan diperoleh lagi kefir whey yang di dalamnya sudah memadat. Itu disebut sebagai kefir krim, bahan baku untuk membuat kosmetik kefir ya. Baiklah teman-teman sekalian, mungkin untuk pertemuan kali ini sampai di sini yang Mamang terangkan. Jadi tidak hanya kefir prima dan kefir bening, bahkan jadi dalam kesempatan ini Mamang menerangkan 3 jenis kefir sekaligus, yaitu pertama kefir prima, kemudian kefir whey atau kefir bening, dan yang ketiga kefir krim. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.